الكتاب ولم يجعل له عوجا. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, kitab Allah, Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikannya, iwaja, sesuatu yang bengkok. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah yang terbesar kepada manusia yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi perhatikan tuh, Allah memulainya dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah pengen kasih tahu, anugerah yang terbesar itu namanya Al-Quran. Alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada manusia terbesar, yaitu Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan? Anugerah terbesar itu Alkitab, kitab Allah, Al-Quran. Maka perhatikan nih, anugerah terbesar Al-Quran, dan Allah berikan kepada manusia terbesar, yaitu Muhammad SAW. Dan semua yang ketempelan Al-Quran, maka jadi mulia. Termasuk juga malamnya jadi malam terhebat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Tahu kenapa? Karena Al-Quran, ya bunda. Dan Ramadan ini Allah jadikan menjadi penghulu semua bulan. Bukan karena siamnya, puasanya. Karena puasa itu Allah fardukan tahun 2 Hijriah. Ayah bunda nanti boleh catat tuh. Kapan Ramadan dijadikan bulan puasa? Tahun 2 Hijriah. Maknanya setelah 15 tahun diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Itu ayatnya ayah bunda sudah hafal kemarin. Ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan tuh? Rasulullah 13 tahun di Mekah jadi nabi karena terima Al-Quran. Lalu 2 tahun kemudian ada di Madinah, 13 tambah 2 berarti 15 tahun baru jadi bulan puasa. Maka Ramadan Allah muliakan karena alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, karena itu perhatikan ayah bunda. Allah memulai dengan Alhamdulillah. Dan surat di Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah nggak banyak. Jadi Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kahfi ini, dan ada surat lain lagi. Nah, ntar ayah bunda cari. Apa saja surat Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi apa sedikit, satu tangan saya jarinya nggak habis menyebutkan surat-surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maka mulia hidup bersama Al-Quran. Ayah bunda, waktu kita bakal mulia bersama Al-Quran. Walam yaj'allahu iwaja, dan tidak akan Allah jadikan dalam Al-Quran ini sesuatu yang bengkok. Pasti faktanya benar dan mengejutkan. Dan karena keagungan Al-Quran ini sampai para buzzer di zamannya Rasulullah di kota Mekah itu, orang-orang yang nggak senang, padahal mereka udah kaget-kaget tuh ngedengerin fakta-fakta Al-Quran. Hingga akhirnya orang-orang kafir Mekah nih ngomong begini nih, gimana kita ngebantah lagi? Jadi selalu mencari hal yang membantah Al-Quran. Hingga akhirnya kemudian mereka rapat nih, orang-orang kafir Mekah. Lalu mereka sepakat untuk bagaimana kalau Muhammad yang ngaku Nabi kita bandingin sama ahli kitab yang murni dari golongan Yahudi. Ada di mana? Ada di Madinah. Bayangin, mereka cuma pengen nyari fakta ini, ngebantah Muhammad. Sampai harus pergi studi banding ke luar negeri. Nah, kan banyak nih pengen ngerusak Islam.
belajarnya ke kampus Eropa, kampus Barat, kampus yang aneh-aneh, cuma pengen rusak Islam. Lalu kemudian sepakat mereka dikirimlah dua orang, An-Nadhr dan Uqbah, dikirim. Sampai mereka nyari rahib Yahudi yang masih murni. Lalu kemudian mereka bilang bahwa di Mekah ada seseorang yang ngaku nabi. Tunjukkan kepada kami fakta-fakta yang ada dalam Taurat, dalam kitab kalian, yang bagaimana cara kami menguji orang yang ngaku nabi di kota Mekah itu. Lalu para rahib ngomong begini nih, tanyain sama dia 3 hal. Kalau dia bisa jawab, dia nabi. Kalau jawabannya ngawur, maka dia orang yang mengklaim nabi. Apa saja 3 hal itu? 1, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang anak-anak muda yang tertidur dalam gua. Yang kedua, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang seorang pria gagah yang dia melakukan perjalanan kekuasaannya sampai baratnya bumi dan sampai timurnya bumi. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Dan pulanglah 2 orang utusan kafir Mekah ini dari Madinah dan sampaikan kepada para pembesarnya, orang-orang kafir di Mekah, nih cara ngetesnya Muhammad gampang, kami udah tahu jawabannya. Gitu. Dan begitu ditantang kepada Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW bilang, gampang, saya bakal jawab 3 hal itu besok. Dan rupanya Rasulullah SAW agak jumawa, agak pongah, dan rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nggak jawab hingga setelah 15 hari. Nah, ini asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi ini. Dan sama seperti surat Abasa, ayah bunda, bahwa Rasulullah pernah dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala 16 ayat, maka Allah juga mengecam Muhammad SAW kekasihnya karena ngerasa di ayat 23 dan 24 surah Al-Kahfi, mudah-mudahan nanti kita bakal sampai wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan pernah kau berkata Muhammad, besok aku akan jawab, kecuali berkata insya Allah. Nah, jadi 2 di antara 3 pertanyaan yang dari pendeta Yahudi Madinah itu dijawab dalam surah Al-Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda dari Kahfi, ada nanti insya Allah ayah bunda bakal baca mulai dari ayat 9 sampai 26 kisahnya itu. Dan tentang laki-laki yang menaklukkan barat sampai timurnya bumi, namanya Zulkarnain, ayah bunda nanti bakal ketemu dimulai dari ayat 83 sampai 99. Dan nah ini yang ketiga tentang ruh bakal dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah 17, surah Al-Isra. Bunyi ini, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian enggak dikasih ilmu kecuali sedikit aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat yang tentang ruh itu Usbab sudah spill, bocorin dalam surah Al-Isra, sama ayah bunda cari ayatnya, ayat berapa. Dan insya Allah ya bunda, kita bakal menikmati surah Al-Kahfi ini Ramadan. Nah, ini surat Al-Kahfi biasanya Usbab bakal bagi Al-Kahfi itu kalau ngebacanya ada part-partnya. Part pertama seputar tentang Ashabul Kahfi, kisahnya dari ayat 1 sampai ayat 31. Nah, kemudian nanti mulai ayat 32 sampai ayat 59, nah, kisah tentang 2 orang yang Allah kasih kebun. Dan kemudian mulai ayat 60 sampai ayat 82 kisah Musa dan Khidir. Oh, ini keren sekali tuh. Ayat 83 sampai 99 kisahnya Zulkarnain, orang yang melakukan eksplorasi bumi. Kekuasaannya barat dan timurnya bumi. Dan penutupnya itu indah. Perjumpaan
dengan Allah Subhanahu wa taala. "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Oh, itu perjumpaan terakhirnya di ayat 110 tuh itu. "Faman kana yarju liqa rabbih," siapa yang pengen jumpa dengan Rabbnya. Ayah bunda pengen nggak jumpa dengan Allah? Nah, dikasih Iya, tahu tuh dari segala semua urusan, "Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Dibocorin sama Allah. Yang pengen jumpa dengan Allah, perbanyak amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan melakukan syirik. Jadi amalnya harus ikhlas. Amal soleh yang banyak dan ikhlas buat Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan murni itu adalah dalam saum. Jadi ketika menjalankan saum itu keikhlasan murni yang Allah amat suka. Kulu amal ibni Adam lahu. Semua amalnya anak Adam itu buat dia. Ila siam, kecuali siam, saum, puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Allah senang banget tuh kalau hambanya berpuasa. Wa na ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas. Dan saum itu adalah murni keikhlasan. Jadi amalan yang enggak ada ucapannya, amalan yang enggak ada gerakannya, amalan yang tidak ada tindak tanduknya, amalan yang hanya diniatkan buat Allah dan memperbanyak amal soleh. Di Ramadan ini, ayah bunda, tiba-tiba kita semuanya sibuk dengan amal soleh. Benar nggak? Jadi tilawah Al-Qurannya makin banyak, donasinya makin banyak, memakmurkan masjidnya makin senang, silaturahimnya makin giat. Oh, Masya Allah. Qiyamul lailnya hampir setiap malam nggak lewat. Pokoknya amal solehnya banyak. Dan itu tuh perjumpaan dengan ruh. Nah, Bunda Ari nanya tentang ruh tuh tadi ayat berapa? Itu PR, Bunda. Kan udah di spill suratnya, cari ayatnya. Supaya ini biasanya metode usbab tuh kenapa ngasih PR supaya ya bunda interaksi. Kalau dikasih tahu belum tentu nyatet, didengerin juga kagak. Soalnya usbab lihat di kamera pada gini, kepalanya pada begitu. Yang nguap juga banyak biasanya. Nah karena itu dikasih PR, dikasih PR, dikasih PR supaya ayah bunda teng otaknya nyari lagi, nyari lagi. Dan nanti kita bakal ketemu sama ayah bunda dua challenge-nya pendeta Yahudi itu, Madinah itu dijawab sama Allah dengan detail. Bahkan detailnya itu akan membuat terbelalak. Jadi banyak orang-orang yang sampai saat ini belajar ilmu pengetahuan dalam fase yang tertinggi sekalipun, banyak yang kaget ngedengerin fakta-fakta Al-Quran. Tentang jumlah Ashabul Kahfi terbantahkan nanti. Tentang di mana mereka terbantahkan nanti. Tentang berapa lama mereka tidur terbantahkan nanti. Sama seperti bahwa Al-Quran itu kalau membawa ilmu pasti detil. Dan kebenarannya absolut. Juga tentang hal-hal yang menjadi perdebatan selama ini bagi kita. Selama ini kan kita bingung, karena memang ilmu pengetahuan berdasarkan persepsi. Dan persepsi itu mereka mengira absolut. Contoh, apakah langit, matahari itu dikelilingi bumi atau bumi yang dikelilingi oleh matahari? Nah, apakah bumi bulat atau bumi datar? Wah, sampai sekarang rame itu, nggak habis-habis. Dan itu kita sudah tahu tuh kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifu. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jadi kelak mereka pasti bakal ngerti, dan kelak pasti mereka bakal ngerti. Dan kalau masih dalam kebingungan, ayah bunda, maka cari ilmu. Ilmu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis,
Dan kalau sudah ada dalil yang mantap dalam hati, mantapkan. Mantapkan amal. Itu juga yang membuat banyak orang bingung nih. Puasanya hari ini atau besok aja nih, Mas Bob. Ikut saudara-saudara yang Muhammadiyah atau ikut pemerintah. Jawabannya jangan ngikut. Jawabannya harus dengan ilmu. Jadi kemarin tuh Bunda Raka bilang, kok udah ngucapin selamat tarawih, kan kita ikut pemerintah. Buat sahabat-sahabat kita yang warga Muhammadiyah, mereka sudah ikut mendasarkan kajian tentang ilmu astronomi, hisab. Nah, ya, mereka berdasarkan ilmu. Tahu, kemarin tuh konjungsinya bulan sama Bunda Laila udah dikasih tahu ijtimanya pada asar jam segini. Nah, itu sudah dikasih tahu tuh. Ini berdasarkan ilmu falak mereka. Maka Ustaz mengucapkan selamat menjalankan sholat tarawih tadi malam buat Bunda Laila dan warga Muhammadiyah. Tapi juga yang berdasarkan ilmu, itu kan meskipun ilmu astronominya sudah diatur sama Allah. Nah, tapi Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kalau Ramadan itu berdasarkan melihat ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sholatlah. Siamlah kalian. Puasalah kalian karena kalian ru'yah, ngelihat hilal. Dan kalian berbuka nanti pada awal Syawal karena kalian melihat ru'yah. Jadi dalil ru'yah ada, dalil hisab ada. Nah, jadi kalau berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, boleh beramal. Yang nggak boleh, kata guru saya, itu kalau pakai kata itu. Yang khawatirnya gurunya lupa, kayak model Uspob kan sering lupa, harokat aja sering lupa Uspob. Nah, jadi saling ingatkan sama ayah bunda. Jadi saling ingatkan dan ayah bunda harus menikmati itu. Dan karena itu nikmat kalau ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut ala basirah. Qul hadhi sabili ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Para rasul sering mengatakan itu. Katakanlah, ini adalah jalanku ala basirah, berdasarkan keyakinan, ilmu pengetahuan, analisa. Ana, ini jalanku. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang ikut denganku. Jadi kalau jangan ikut-ikutan ayah bunda kalau dalam urusan ilmu. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang aneh tampangnya kayak ulama. Pakai gamis lah, pakai jubah lah, pakai udeng-udeng lah, tasbihnya gede lah. Udah begitu ngomong ngawur pada banyak pengikutnya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, ayah bunda, nggak ada yang bengkok dalam urusan Al-Quran. Nggak ada yang bengkok dalam urusan agama ini. Jadi semuanya adalah lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Bunda Ella nanya, Usbab sendiri udah puasa belum? Belum. Saya belum puasa. Jadi kita bakal, karena semalam tidak bisa dilihat hilal di seluruh Indonesia. Jadi kawan-kawan Muhammadiyah ulamanya banyak, kawan-kawan yang di seluruh Indonesia juga yang ikut pemerintah semuanya juga mereka ru'yah, ulamanya banyak. Jadi saya termasuk yang pendapat menggunakan hadis ru'yah, ngelihat. Jadi melihat. Kalau di zaman Rasulullah ngelihat dengan mata, nah sekarang ngelihatnya udah pakai teleskop. Jadi lebih canggih lagi dan tidak terlihat. Dua-duanya kita hargai pendapatnya. Nggak ada yang paling benar. Jadi dalam surat As-Sajdah juga begitu. Disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat bakal Allah Subhanahu wa taala kasih tahu mana yang paling absolut. Dan kalau dalam urusan ijtihad salah pun dapat satu pahala.
Jadi kalau berdasarkan ilmu, lalu kita pilih, saat salah aja dapat 1 pahala. Kalau benar 2 pahala. Jadi cari ya sama ayah bunda. Hadis kata Rasulullah SAW bahwa ini sudah ada hakim, fa'asoba falau ajron. Kalau seorang hakim, seorang pemimpin, seorang alim, dia berijtihad setelah mengumpulkan dalil-dalil, dia berpikir dan pas kena dengan kebenaran, dia akan dapatkan 2 pahala. Kalau dia akhta'a, keliru, salah, setelah dia lihat semua dalil-dalil, dia berpikir kalau keliru masih dapat 1 pahala. Nah, karena itu bagus kalau beramal dengan ilmu dan tinggal meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita dituntun menuju jalan yang lurus. Kata orang-orang apa namanya? Nahdlatul Ulama, kalau sebelum menutup acara, sebelum salam, mereka ngomong wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Allah yang bakal menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Kalau orang-orang Muhammadiyah nutupnya pakai apa tuh sebelum salam? Sebab lupa tuh. Ada yang mengatakan wallahul musta'an. Apa Umi Deti? Umi Deti udah komentar. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nah, itu billah fisabilillah fastabiqul khairat. Ya. Nah, masing-masing punya semboyan menuju kebaikan. Jadi semuanya kita hargai. Dan ayah bunda nggak usah rempong dengan perbedaan pendapat. Pokoknya nikmatin aja agama Allah. Pesan Uspop, jangan yang bengkok-bengkok. Harus yang lurus. Untuk supaya menjauhkan yang bengkok itu ilmu pengetahuan. Dan lihat nanti dalam surah Kahfi ini banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang Allah tunjukkan buat kita semuanya. Jazakumullah ayah bunda. Sampai jumpa besok. Selamat berpuasa bagi yang sudah menjalankan. Insya Allah yang belum, nanti malam kita tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.